jalan sama dia. Udah sakit lagi loh, bisa masuk. Tidak Bu, sekarang ini sehat. Alhamdulillah. Ada nggak masuk? Udah? Hah? Ada yang nggak masuk? Ada Bu. Siapa? Ini. Kenapa? Tahu Bu. Kamu teman juga juga tahu. Ya mungkin aku kurang kabuk deh. Nama baik. Hari ini tahu kita belajar apa? Belum. Perasaan ibu udah beritahu loh. Belum Bu. Malu lah Bu. Kan terus minggu yang lalu Bu. Nah hari ini kita belajar tentang zakat fitrah. Minggu depannya baru kita tentang zakat mal ya. Ya. Tahu zakat fitrah? Belum. Ya, bulan Ramadan. Udah lewat kan? Udah bayar? Zakat ya? Baik, kita belajar tentang zakat fitrah. Nanti setelah ibu menjelaskan kita ada games ya. Ya, boleh. Kok melihat semua lo? Ya, ada kebiasaan. Secara umum zakat adalah ya ibu perlu menjelaskan. Ibu nggak bertanya dengan dia. Main potong aja dirimu. Secara umum zakat ya kita sebagai menyisihkan sebagian harta kita untuk orang yang membutuhkan. Ya. Kalau secara bahasa zakat fitrah itu berarti mensucikan. Dan menurut istilahnya zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap jiwa atau setiap orang yang mukmin di bulan Ramadan. Nah, hukum zakat fitrah ini fardu ain ya. Bukan fardu kifayah. Ya, fardu ain. Nah, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat secara umum ya. Sudah ada yang tahu? Belum. Bentar ya. Siap Bu. Tadi sampai mana? Orang yang ada 8 golongan ya. Iya. Yang pertama itu ada amil. Ya, amil. Amil yaitu orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang kedua itu ada fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Udah berapa? 3 ya. Yang ketiga. Yang ketiga ada miskin. Fakir dan miskin itu beda ya. Kalau miskin ini yang memiliki penghasilan, namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau fakir tadi hampir dia itu tidak mempunyai pekerjaan. Tapi kalau miskin ini dia punya pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari. Yang keempat mu'alaf atau Ibnu Sabil, bukan? Iya ya, mu'alaf. Kalau Ibnu Sabil masuk ke
bisa ya sakit kan? Ya, tadi kata kamu tadi belum pernah belajar zakat. Tadi sampai mana? Empat ya. Nah, mu'alaf ini adalah orang yang masuk Islam dan membutuhkan dukungan untuk memperkuat imannya. Jadi kalau ada mu'alaf di tempatnya yang baru saja masuk Islam, yang baru ya, nah dia bisa mendapatkan zakat. Jadi kita ya apa? Kalau mualafnya kaya, dia tidak mendapat zakat ya Bu? Bisa saja kalau dia masih baru. Kalau sudah lama? Sudah lama kan mungkin imannya udah mulai kuat ya. Jadi tidak usah lagi lah. Dia kan banyak uangnya. Iya Bu. Kenapa dia harus dapat? Kan dia tadi baru masuk Islam dan itu untuk memperkuat keyakinannya bahwa Islam itu gini loh baik. Nanti ya kalau mau bertanya nanti hidup jelaskan dulu. Nanti kan jadi kayak potong. Tadi kan itu berapa? Aku sih belum tahu. Ada itu. Iya, itu berapa? Nggak tahu. Yang keempat. Yang kelima ya, yang kelima ada Bob atau budak yang ingin memerdekakan diri dan dari tuannya dan membutuhkan bantuan untuk membayar tebusan. Ghanim, orang yang memiliki hutang yang tidak mampu dibayar dengan hartanya sendiri. Yang ke-7, fisabilillah, segala kegiatan yang berada di jalan Allah seperti jihad, dakwah, pendidikan Islam dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang ke-8, ibnu sabil atau yang tadi disebut musafir yang kehabisan bekal di perjalanan dan membutuhkan bantuan untuk kembali ke tempat asalnya ataupun melanjutkan perjalanannya lagi. Ada yang tahu takaran zakat fitrah? Belum ya. Nah, takaran zakat fitrah itu sama dengan 1 sak atau 3,1 liter ataupun juga 2,5 kilogram makanan pokok ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya zakat fitrah itu dapat dibayar menggunakan uang. Nah, tapi ketentuannya sesuai dengan makanan pokok yang kita konsumsi ya. Contoh makanan pokok zakat fitrah, siapa yang tahu? Beras. Lagi? Tidak masuk ya. Makanan pokok ya, kayak seperti gandum, sagu. Kalau zaman dulu kurma juga termasuk. Kalau sekarang karena kebanyakan yang mengkonsumsi beras, jadi kebanyakan beras ataupun uang ya. Iya. Nah, syarat wajib zakat fitrah bagi seorang muzaki adalah orang yang membayar zakat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Maksudnya dia masih hidup di bulan Ramadan. Itu tidak
menutup kemungkinan bahwasanya misalkan ada bayi yang baru lahir di bulan Ramadan, dia juga diwajibkan untuk membayar zakat. Orang tuanya ya, bukannya bayinya. Jangan nanti kamu bilang bayinya. Nah, dan juga misalkan ada orang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, dia sudah harus membayar zakat. Tapi kalau misalkan udah selesai Ramadan untuk Syawal, udah enggak zakat. Tadi ada berapa? Syarat ada 3 nih. Tadi 2 ya, udah baru itu. Iya, 2. Oh ya. 3 ya. Yang ketiganya mampu ya. Kalau nggak mampu, dia golongan penerima, bukan pembayar. Kalau penerima ini disebut apa? Mustahik. Ya, mustahik. Rukun zakat, siapa yang tahu? Belum ya. Rukun zakat ada 4. Yang pertama itu niat ya. Yang kedua adanya muzaki, orang yang berzakat. Yang ketiga adanya mustahik, orang yang menerima zakat. Dan yang keempat adanya harta yang digunakan atau yang dikeluarkan untuk zakat. Adapun waktu pembayaran zakat fitrah, Ibu menyebutkan ada 4 waktu yang digunakan saat membayar zakat fitrah. Sebenarnya ada 3 ya. Waktu keempat ini waktu yang sudah benar-benar mepet ataupun disebut waktu haram. Nah, yang pertama itu ada waktu takjil. Membayar zakat fitrah secara takjil hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau waktu berbuka. Nah, yang kedua itu ada waktu wajib. Nah, waktu wajib ini diperuntukkan bagi umat muslim karena diusahakan untuk membayar zakat pada waktu wajib ini. Nah, waktu wajib ini sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga ada waktu lebih utama. Waktu lebih utama ini sejak selesai sholat subuh sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan yang keempat, waktu haram. Waktu haram ini sudah memasuki Syawal tapi belum habis hari raya Idul Fitri ya. Tapi udah selesai sholat. Ya, kebanyakan orang yang mengerjakan di waktu tersebut karena lupa ataupun belum sempat ataupun mau mengejar waktu wajib tapi tidak ada waktu. Jadi sekarang ya waktunya haram, bukan zakatnya haram. Waktunya ya, lihat. Jadi nanti kamu sebutkan bahwa saya zakatnya yang haram. Waktunya pembayarannya. Nah, ada surat Al-Taubah ayat 60 dan 103 yang membahas tentang zakat, pembayaran zakat ataupun penunaian zakat. Dan yang menjelaskan tentang
8 golongan penerima zakat itu ada di Quran surah Al-Baqarah, Quran surah At-Taubah ayat 60. Untuk penunaiannya juga ada di surah At-Taubah ayat 103, dan yang menekankan penunaian zakat ataupun pelaksanaan zakat ada juga di surah Al-Baqarah ayat 43. Fungsi utama dari zakat fitrah ini untuk menyucikan diri di bulan Ramadan ya. Nah tadi kan sudah Ibu jelaskan juga bentuk-bentuknya, ada berupa bahan pokok dan juga uang ya. Siapa yang tahu nisab itu apa? Iya. Nisab itu batas minimum ya, minimum yang harus dikeluarkan, zakat yang harus dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan. Ada pertanyaan? Nanti kita permain gamesnya nanti seputaran tentang zakat ya. Jadi kalau teman-teman semua mau bertanya silahkan. Nanti kalau sudah memasuki games tidak ada lagi pertanyaan, tapi kalian menjawab pertanyaan yang ada di dalam amplop tersebut. Jadi ada pertanyaannya. Ibu kalau berupa uang itu berapa biasanya satu hari? Sama takarannya dengan 2,5 kilogram beras yang kalian konsumsi, sesuai dengan beras yang dikonsumsi ya. Sesuai dengan harga ya? Iya, sesuai dengan harga beras yang dikonsumsi oleh keluarga Meza. Jangan nanti dipilih yang paling murah berasnya, tapi sesuai dengan yang dikonsumsi. Yang buat sih. Kalau bayi dihitung zakat Apa? bayi. Iya, pasti dihitung setiap yang hidup ataupun muslim ya. Kalau binatang hidup juga, tapi kan nggak berzakat. Jadi nanti kamu punya zakat juga. Sama ya Bu? Iya sama, tetap sama. Setiap umat Islam itu sama semua takarannya. Nggak ada, walaupun dia bayi yang belum bisa makan pun ataupun yang baru lahir di bulan Ramadan, tetap takarannya sama dan wajib membayar zakat. Ya, 1 sa atau kalau dalam hitungan liter 3,1 liter, kalau dalam kilogram 2,5 kilogram. Kalau uang nanti sesuai dengan beras yang dikonsumsi. Lagi ada pertanyaan? Syarat zaki. 3. Ada 3 ya. Mampu. Ya. Satunya Islam dong. Kalau malah kan nggak bisa, nggak diwajibkan mereka. Mereka ada gabung. Ya kalau udah misalkan meninggal di bulan Syawal udah nggak diwajibkan lagi. Ataupun misalkan di hari rayanya kita laki misalkan meninggal ya, tidak diwajibkan. Ada lagi? Nadia tadi bertanya saat ibu menjelaskan. Ini nggak bertanya lagi. Udah paham? Nadiamu gitu Bu. Kalau gitu, rukun zakat tadi ada berapa? Rukun zakat ada berapa?
Zaki, terus ada Mustahil, terus Mampu. Itu sholatnya ya? Iya, ada isnya. Ada apanya? Ya, ada harta yang dizakati ya. Ya. Kayak itu untuk waktu pembayaran zakatnya kan ada 4 ya? Iya. Apa saja? Yang pertama itu takjil. Iya, takjil ya. Ingat ya sama takjil. Pertama ya? Takjil. Iya, takjil. Pertama itu waktu takjil, yang kedua waktu yang baik, yang wajib dan yang haram. Lebih utama ya, satunya lebih utama. Lebih afdol atau utama. Nah, kalau waktu takjil apa Lur ya? Gak tahu. Ya, kan nanti ada pertanyaan yang saya tahu Iya, benar banget ya. Ternyata tadi diam aja dia, tapi tahu. Iya, mulia. Waktu wajib. Sebelum kita melaksanakan sholat Id, itu waktu lebih iya, akhir bulan Ramadan. Itu waktu lebih utama. Waktu wajib itu mulia, bener ya? Bener ya? Waktu wajib itu setelah maghrib sampai dengan sholat subuh. Oh, setelah waktu itunya. Ya, sebelum hari raya. Waktu maghrib sudah buka puasa, puasa terakhir. Buka puasa, buka puasa. Oh, waktu kali kita lagi puasa di bulannya. Itu malam lebaran ya. Iya, sampai subuh. Itu wajib ya, waktu wajibnya ya. Berarti gitu ya, salah nggak apa-apa ya Bu? Ya kalau orangnya ada, nggak salah. Ya, benar Ibu. Tapi kamu sepertinya mengganggu ya. Tadi salah sangka kan bukan membayar zakat, tapi malah ini. Bu, ya tadi yang kalau itu kan kalau waktunya sudah sholat Id, maksudnya sudah masuk bulan Syawal, baru mau mengeluarkan zakat tetap sah ya? Sebenarnya udah tidak diperkenankan lagi ya, tapi daripada nggak sama sekali, ya nggak apa-apa. Tapi di lebarannya ya, hari lebarannya nggak apa-apa. Tapi waktunya udah waktu haram. Sebenarnya nggak diperkenankan lagi, tapi daripada nggak main zakat, lebih dosa lagi kan? Ya. Barangnya itu tidak terus sekarang loh. Enggak lah, tadi kan sudah dibilang. Iya Bu. Kalau membayar zakat pakai uang haram boleh tidak? Uang haramnya maksudnya hasil suami di sana. Judul.
Iya. Judi. Tapi orangnya nggak tahu kan? Siapa yang nggak tahu? Kan kalau Penerimanya yang nggak tahu. yang menerimanya nggak tahu kan? Iya. Tapi pelakunya tahu tak? Pelakunya Tahu. tahu. Tergantung masing-masing lah. Aku gimana bu? Tergantung kalian masing-masing lah. Kalau kalian memang mau berzakat, ya boleh-boleh saja. Tapi kan risikonya di kalian sendiri. Diterima tidak zakatnya itu ya urusan Allah ya. Iya. Allah kaya. Iya. Ya kalau dia masih berniat membayar zakat ya dia masih tahu kewajiban. Setidaknya masih tahu kewajiban walaupun perolehan uangnya itu haram. Bu, masih ada pertanyaan? Enggak, Bu. Udah siap melanjutkan ke game? Siap.